Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Vincentia Ferry Sempo, NIT 22092106, kelas Alpha. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus terkait kewirausahaan penerbangan di maskapai AirAsia. Langsung saja, yang pertama ada analisis SWOT, yang dimana ada kekuatan sebagai maskapai berbiaya rendah pelopor di Asia Tenggara. AirAsia memiliki struktur biaya yang efisien. Yang kedua ada kelemahan, yang dimana identifikasi kelemahan spesifik AirAsia setelah diskusikan oleh Tony Fernandes memerlukan informasi lebih detail dari diskusi tersebut. Yang ketiga ada peluang, yang dimana dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Asia Tenggara, AirAsia memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah penumpang. Dan yang terakhir ada ancaman, yang dimana pesaing yang semakin ketat dan maskapai berbiaya rendah lainnya, fluktuasi harga bahan bakar, perubahan regulasi penerbangan, dan potensi krisis ekonomi atau pandemi merupakan ancaman yang perlu dihadapi oleh maskapai AirAsia. Next, yang kedua ada inovasi teknologi. AirAsia memanfaatkan teknologi informasi dan platform digital secara ekstensif dalam operasi dan pemasaran mereka. Beberapa contohnya meliputi ada sistem pemasaran online, yang dimana memungkinkan pelanggan untuk memesan tiket dan layanan tambahan secara langsung melalui website atau aplikasi seluler mengurangi biaya agen perjalanan. Yang kedua ada check-in mandiri dan boarding pass digital, yang dimana meningkatkan efisiensi proses di bandara dan memberikan kemudahan bagi penumpang. Baik, yang ketiga ada tantangan di masa depan. Meningkatkan pesaing yang semakin ketat, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi AirAsia di masa depan antara lain, yang pertama, mempertahankan keunggulan biaya, yang dimana maskapai lain juga mengadopsi model bisnis berbiaya rendah, sehingga AirAsia perlu terus berinovasi untuk menjaga efisiensi operasional. Yang kedua ada diferensiasi layanan, yang dimana di tengah persaingan harga, AirAsia perlu mencari cara untuk membedakan diri melalui layanan tambahan, pengalaman pelanggan, atau fokus pada rute-rute tertentu. Next, yang keempat ada etika bisnis. Untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan standar etika yang tinggi, AirAsia dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menetapkan kode etik yang jelas, yaitu merumuskan panduan perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua ada mengutamakan keselamatan, yang dimana menjadikan keselamatan penumpang dan kru sebagai prioritas utama dalam seluruh operasi. Yang terakhir yang kelima ada pelajaran dari kasus AirAsia. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kasus AirAsia bagi perusahaan lain di industri penerbangan atau industri lainnya. Itu meliputi inovasi model bisnis, yang dimana berani menobrak konvensi dan menciptakan model bisnis yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ada kepemimpinan yang visioner, yang dimana pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi serta menggerakkan organisasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.